明了，不愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯：代问讯。三问讯，兄师姐请坐。Selamat pagi, Sisung Suje.感恩sang人开示，感恩师姐 Indrawati yang sudah membacakan kata pelimpahan jasa. Dan juga感恩kepada seluruh tim Simpasiang, baik itu host, intisari, kuis, dan lain-lain.感恩kepada Sisung Suje yang telah hadir. Senang sekali ya hari ini bisa kembali ketemu Sisung Suje. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita masuk ke intisari, mari kita sama-sama berdoa. Sisung Suje bersikap anjali ya. Silakan host. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人牵手心连心。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心连上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia terbebas dari bencana. Ya, perkenalkan saya dengan Rusni dan hari ini saya juga ditemanin oleh mitra bajik saya, Lina Suje. Silakan Lina Suje untuk menyapa ya. Oke, selamat pagi Sisung Suje. Saya hari ini mendapatkan ladang berkah lagi untuk membawakan materi bersama Rusni Suje. Silakan Suje. Ya,
Cảm ơn ya. Saya akan langsung masuk ke intisari simpasiangnya. Catatan tangan ya. Hari ini Sutra Teratai yang menakjubkan bab 16 panjang usia Tathagata. Episode 1546. Para makhluk yakin dan tunduk, polos, lurus, dan lembut. Catatan tangan. Hendaknya memiliki batin yang benar dan lurus, bebas dari niat pikiran penuh kepura-puraan, sebab jalan kebodian menuju pencerahan adalah lurus. Batin bawaan yang semula dimiliki oleh para makhluk, batin yang polos dan lurus, itulah jalan kebodian. Para makhluk setelah mendengarkan Dharma, meyakini, tunduk padanya. Menyelaraskan batin hingga menjadi polos dan lurus. Serta pikiran menjadi lembut. Hati lurus adalah tanah suci daripada bodhisattva. Sesuai keinginan mencari Dharma agung dengan pikiran lemah lembut. Ya, untuk memiliki batin yang benar dan lurus murni, kita perlu air Dharma untuk membersihkan noda yang ada di dalam batin kita ya. Makanya untuk itu kita butuh untuk melatih diri. Jadi kita memang ya awalnya ya banyak orang yang mengatakan bahwasanya insan suci di luaran nggak pakai seragam, agak kasar atau bagaimana. Padahal Master kan mengatakan kalau gitu harus sering menggunakan seragam ya. Jadi awalnya yang kita tadinya pura-pura, dari pura-pura akhirnya kita benar jadi orang baik. Jadi butuh kita untuk selalu melatih. Jadi awalnya yang tidak itu juga merupakan ladang pelatihan kita. Yang tadinya kita punya penuh noda batin dan sifat dan tabiat yang tidak baik, kita berusaha untuk kita kikis lama-lama yang tadinya batu diasah terus akhirnya menjadi belian yang akan terpancar ya. Jadi sangat penting ya kita selain ikut di Ceji itu kita butuh ya ikut training dan ikut kayak kelas Dharma, belajar bersama atau simpasiangnya. Oke, kita akan next ke poin berikutnya. Poin nomor 1, kebajikan atau kejahatan semua bermula dari sebersih niat. Oleh itu, mempelajari Buddha Dharma, kita perlu belajar bagaimana untuk menyelaraskan dan memperbaiki batin kita. Bebas dari niat penuh kepura-puraan, menjinakkan batin kita supaya batin kita lurus menuju jalan kebodian. Jalan kebodian menuju pencerahan ini juga dimiliki oleh semua orang. Hanya saja kerisauan dan kegelapan batin kita yang menutupinya. Buddha datang ke dunia ini untuk mencerahkan kita agar kita mengetahui bahwa kita memiliki kegelapan batin yang telah menutupi sifat hakiki kita yang demikian adanya. Mengajari kita menggunakan metode bersungguh hati melenyapkan kegelapan batin. Kerisauan agar kembali pada hati yang jujur, lurus, kembali pada jalan kebodian kita. Ya, antara kebajikan dan kejahatan itu sebenarnya jaraknya sangat dekat ya. Jadi sangat beda tipis ya. Kalau kita nggak hati-hati ya, bisa tetap pleset ke dalamnya. Jadi benar-benar sebersih niat yang ada di kita itu harus benar-benar kita perhatikan. Jadi sangat penting kita setiap saat itu memperhatikan apa yang ada dalam pikiran kita. Begitu niat yang tidak baik itu muncul, cepat-cepat kita cegah, jangan sampai muncul begitu membuat kita tercemus menciptakan karma buruk ya. Jadi kalau bisa kita cepat-cepat cegah ya.
Jangan sampai berlarut-larut. Begitu juga sebaliknya ya. Begitu niat baik yang muncul, harus kita jaga supaya tetap ada dan jangan sampai hilang. Ya, kita semua yang di sini termasuk orang yang sangat beruntung ya, memiliki kesempatan untuk mempelajari Buddha Dharma. Kita benar-benar harus memanfaatkan jalinan jodoh kita bisa bertemu dengan Buddha Dharma untuk belajar bagaimana menyelaraskan batin kita. Batin kita yang awalnya bersih dan murni dikarenakan banyak noda sehingga sudah tertutup dan tidak terlihat lagi kejernihannya. Untuk kita perlu menggunakan air Dharma bagaimana membersihkannya lagi dan memunculkan hati yang jernih dan murni ini. Silakan poin 2. Oke, saya akan lanjutkan ke poin kedua. Kita harus yakin hal yang benar dengan memasuki ke tengah orang banyak. Itu adalah hal benar yang dilakukan dalam kerumunan orang banyak. Kita harus lapang dada. Kita harus berbesar hati dan penuh kelembutan. Dengan hati lembut menghadapi para makhluk. Menggunakan kemahawelas asihan di dalam masyarakat. Tidak tega para makhluk merasakan penderitaan dari kerisauan dan kegelapan batin. Juga harus dengan hati penuh kelembutan menjalin jodoh baik dengan sesama. Sikap harus penuh aturan dan kelembutan. Kita harus membuat orang lain mendekati kita dengan sukacita, dengan sikap ramah terjun ke tengah masyarakat, tengah orang banyak. Ini yang harus kita perhatikan dan atur kembali. Setiap orang memiliki sifat hakiki yang demikian adanya tidak ternodai oleh tabiat buruk dari kejahatan. Batin kita sebenarnya adalah batin yang murni dan lembut, membuat orang bersukacita saat melihat kita di tengah kerumunan orang banyak. Sisyung Sije, di sini juga dikatakan kita harus memiliki hal yang benar, meyakini hal yang benar. Nah, kita harus meyakini kita harus mengarahkan keyakinan kita itu ke hal yang benar, baru bisa memasuki ke tengah orang banyak. Jadi di dalam Sutra Teratai juga dibabarkan, Buddha, kita juga diminta untuk menjadikan cinta kasih dan welas asih agung sebagai istana, kelembutan dan kesabaran sebagai jubah, dan kekosongan segala fenomena sebagai singgasana. Dalam kondisi seperti inilah, hendaknya kita membabarkan Dharma. Jadi dimanapun dapat menjadikan ladang pelatihan diri, termasuk kita memasuki ke tengah orang banyak. Sisyung Sije pasti pernah mendengar ya, kata Sang Buddha, siapa yang melihat duka, dia melihat Dharma. Jadi dengan belajar Dharma dan terjun ke tengah masyarakat dengan bodhicitta, jika kita terjun ke tengah masyarakat dengan bodhicitta, noda batin akan jauh dari pikiran kita. Begitu kita kehilangan bodhicitta, noda batin akan segera datang lagi. Bagaimana kita bisa menjaga bodhicitta kita itu tetap dalam pikiran? Bodhicitta berada di dalam pikiran kita selamanya. Master pernah berkata, tekun dan semangat dengan berani. Itu membuat kita sehat secara batin dengan antibodi melawan noda. Oke, untuk selanjutnya Suci Rosni. Ya. Oh ini yang naskah saya yang bacakan ya, Jaya? Ya, silakan Suci. Oke, saya akan membacakan naskah sutra. Aku selalu berdiam di sini. Namun, dengan berbagai kemampuan gaibku, aku membuat para makhluk yang penuh kekeliruan, biarpun dekat, tidak dapat melihatku. Oke, Suci, next ke Suci. Ya, kanan. Poin nomor 3, tubuh Dharma dari Buddha berada di dunia selalu. Berbelas kasih pada semua makhluk. Kenapa para makhluk tidak dapat melihat Buddha atau mendengarkan Dharma? Itu sebabnya menggunakan berbagai kemampuan gaib dan kekuatan dari metode terampil. Mampu merespon jalinan jodoh
dan memandu para makhluk ke arah jalan benar. Tathagata Bhagawa dengan pengetahuan dan pandangan Buddha membangkitkan ikrar agung untuk menuntun semua makhluk. Buddha penuh dengan ciri-ciri kebajikan. Hanya saja para makhluk terbenam dalam kebingungan dan membangkitkan pemikiran keliru. Jadi sekalipun berada dalam satu masa kehidupan dengan Buddha, biarpun dekat tapi tidak dapat melihatnya. Para makhluk telah kehilangan batin semula penuh kekeliruan. Mereka tidak bertemu dengan Buddha dan tidak mendengarkan Dharma benar. Bagaikan mentari atau rembulan yang terang, namun orang buta yang tidak dapat melihatnya. Ini adalah masalah pada orang buta sendiri, bukannya kesalahan dari mentari atau rembulan. Tubuh Dharma di sini maksudnya adalah prinsip kebenarannya. Itu selalu ada di dunia. Hanya saja kita tidak menyadarinya. Hakikat kebudayaan dari semua makhluk ada, hanya kita tertutup oleh kegelapan batin yang begitu tebal, kerisauan, tabiat buruk, sehingga tidak terlihat sifat hakiki kebudayaan yang kita ada. Buddha demi semua makhluk sering menggunakan metode terampil untuk memperlihatkan akan ketidakkekalan dan segala yang ada di dunia terus berubah sesuai dengan jalinan jodoh, merespon dan memandu para makhluk menuju jalan kebudayaan. Pada masa Buddha juga tidak memiliki kesempatannya dan berjodoh dengan Buddha Dharma, apalagi pada masa kemunduran Dharma seperti saat sekarang ini. Sifat kebudayaan tetap ada, tapi kita para makhluk seperti ibarat orang buta tidak bisa melihat dengan jelas. Untuk mengobati kebutaan, kita butuh obat ya, dan obat itu ibaratnya Dharma. Obat diresep oleh tabib ibarat dari budaya. Jadi kita kalau nggak mau makan obatnya, bagaimana kita mau sembuh ya? Jadi kita benar-benar sangat membutuhkan Dharma dari Buddha untuk membersihkan noda batin kita. Oke, next silakan Suje Lina. Oke, untuk ini saya akan membacakan naskah sutra. Ketika orang-orang melihat aku memasuki parinirvana, mereka secara ekstensif memberikan persembahan kepada relifku. Semua menyimpan kerinduan dan memunculkan perasaan takjub. Para makhluk sudah pun yakin dan tunduk. Batin menjadi polos dan lurus, serta pikiran menjadi lembut. Sepenuh hati ingin menjumpai Buddha dan rela mengorbankan jiwa kehidupan mereka. Dari Sutra Teratai bab 16, panjang usia Tathagata. Next, untuk poin keempat. Sang Buddha telah tiada, baru pada saat itulah kapasitas para makhluk mulai terbangkitkan. Itulah kebodohan makhluk hidup. Setelah tidak ada, barulah mencarinya. Tetapi mengejar pada saat ini adalah dengan memberikan persembahan pada relif Sang Buddha. Ketika telah tiada, barulah mengingatnya dalam kenangan. Jadi, tiada satupun yang tidak merasa takjub. Demikianlah baru mulai mengingat kembali. Pikiran mereka penuh kelembutan. Dengan sendirinya batin mereka menjadi tunduk, tabah menghadapi penderitaan. Para makhluk sudah pun secara mendalam meyakini dan tunduk. Batin menjadi polos dan lurus, serta pikiran menjadi lembut. Sepenuh hati ingin bertemu dengan Tathagata. Mereka rela mengorbankan jiwa dan harta. Tiada satupun yang sulit dilepaskan. Sebenarnya, tidak perlu mencari Buddha jauh-jauh ke puncak burung nasar. Sebab puncak burung nasar berada di dalam batin kita. Baik-baik kendalikan batin kita. Hakikat dari diri sebagai Buddha harus ditemukan sendiri. Batin kita diselaraskan, membuatnya lembut. Ini barulah arah tujuan kita untuk melatih diri. Oke,
Sisyong Sije, Buddha juga berkata bahwa semua makhluk memiliki hakikat kebudaan. Manusia sangat beruntung bisa mendengar Dharma. Kita hendaknya menghargai kesempatan untuk mendalami Dharma. Karena kita sudah berjodoh dengan Dharma, kita mendapatkan kesempatan yang tidak semua orang bisa dapatkan. Jadi kita harus menghargai kesempatan untuk lebih mendalami Dharma. Jadi setiap orang memiliki Buddha yang utuh, yakni hakikat kebudaan. Berhubung di setiap orang memiliki stupa di dalam hati, maka kita harus melatih ke dalam diri. Kita tidak perlu mencari Buddha ke tempat yang jauh, karena Buddha terdapat di dalam hati kita. Setelah memahami kebenaran, kita akan menemukan stupa di dalam hati kita. Namun, kita juga harus tahu bagaimana cara membuka pintu stupa kita. Kita harus memahami kebenaran. Oke. Saya sudah sampai sini saja. Oh ya, lanjut kayaknya kemana? hari ini cuma ada 4 poin ya. Ya. Kan ya, Sisyong Sije kan ya. Kita selanjutnya akan masuk sesi sharing ya. Kita akan undang Vivi Liang Sije yang tadi sudah resen ya. Silakan Vivi Liang Sije. 感恩三等开始，感恩师兄师姐，感恩Lina dan Rusni 师姐。Naskah sutra yang pertama. Aku selalu berdiam di sini. Namun dengan berbagai kemampuan gaibku, aku membuat para makhluk yang penuh kekeliruan, biarpun dekat tidak dapat melihatku. Tubuh Dharma dari Buddha berada di dunia ini dan selalu berbelas kasih pada semua makhluk. Kenapa para makhluk tidak dapat melihat Buddha atau mendengarkan Dharma? Itu sebabnya Buddha menggunakan berbagai kemampuan gaib dan kekuatan dari metode terampil. Dan mampu merespon jalinan jodoh dan memandu para makhluk ke arah jalan benar. Tata-gata Bhagawan dengan pengetahuan dan pandangan Buddha membangkitkan ikrar agung untuk menuntun semua makhluk. Buddha itu penuh dengan ciri-ciri kebajikan. Hanya saja para makhluk terbenam dalam kebingungan dan membangkitkan pemikiran keliru. Jadi sekalipun berada dalam satu masa kehidupan dengan Buddha, dan biarpun dekat tapi tidak dapat melihatnya. Para makhluk karena telah kehilangan batin semula dan penuh kekeliruan, mereka itu tidak bertemu dengan Buddha dan tidak mendengar Dharma. Itu bagaikan mentari atau rembulan yang terang, namun orang buta yang tidak dapat melihatnya. Inilah masalah pada orang buta sendiri, bukan kesalahan dari mentari atau rembulan. Dan naskah sutra yang kedua. Ketika orang-orang melihat aku memasuki parinirvana, mereka secara ekstensif memberikan persembahan kepada relikku. Semua menyimpan kerinduan dan memunculkan perasaan takjub. Para makhluk sudah pun yakin dan tunduk. Batin menjadi polos dan lurus serta pikiran menjadi lembut. Sepenuh hati ingin menjumpai Buddha dan rela mengorbankan jiwa kehidupan mereka. Inilah penjelasan bahwa para makhluk itu memunculkan perasaan hormat dan kagum karena sesuai dengan kapasitas mereka. Orang-orang melihat tubuh jasmani dari Tathagata memasuki parinirvana, mereka secara ekstensif memberikan persembahan kepada relik dan jasadnya. Ketika Buddha menampakkan parinirvana, semua menyimpan kerinduan kepadanya. Tidak satu pun yang tidak merasa takjub. Pikiran mereka penuh kelembutan, tabah menghadapi penderitaan dan tekun membina diri karena ingin bertemu dengan Tathagata.
Dan para makhluk pun telah secara mendalam meyakini dan tunduk. Batin menjadi polos dan lurus, pikiran menjadi lembut. Sepenuh hati ingin bertemu dengan Tathagata. Mereka rela mengorbankan jiwa dan harta, tiada satu pun yang sulit dilepaskan. Sesungguhnya, setiap orang memiliki sifat hakiki yang demikian adanya. Dan juga sebelum kerisauan itu muncul, kita harus dengan segera mengubah kerisauan itu menjadi bodi. Dan dalam kerumunan banyak orang, dengan hati penuh kelembutan, menjalin jodoh baik dengan orang. Dan tidak ternoda lagi oleh tabiat buruk dan kejahatan. Dan membuat orang sukacita saat melihat kita. Arah hati bodhisatwa adalah arah menuju jalan kebodian. Dan dengan mempraktikkan jalan bodhisatwa dengan hati penuh ketulusan. Cảm ơn sư兄sư姐. Kanan ya, Pipi Liang Suce ya, selalu rajin untuk sharing buat kita semua. Ya benar ya, di saat zamannya Sang Buddha, itu satu kota, ibaratnya dalam satu kota itu cuma ada sepertiga yang bersedia mendengarkan Buddha Dharma dan mengikuti Buddha Dharma. Sepertiganya lagi itu hanya mendengarkan dan tidak, maksudnya ya tahu-tahu saja. Tapi sepertiganya lagi itu sama sekali tidak mengenal. Jadi saat maaf, ini ada bocoran dari Haryanto Susyong. Ya, mungkin Susyong nanti boleh sharing ya. Nah, jadi saya akan lanjut lagi ya. Jadi saat Buddha ada, kita tidak bisa menghargai ya, malahan kita tidak tahu ya. Begitu Buddha sudah tidak ada, kita baru mencari-cari dan menyimpan lelipnya sampai kayaknya kita bersedia mengorbankan apa aja untuk demi Dharma itu. Jadi saat ada kita tidak menghargai, di saat tidak ada baru kita mencari-cari. Jadi kita sebagai makhluk memang benar-benar penuh kegelapan batin ya. Makanya sebenarnya yang tadi Masal juga mengatakan ya, antara ada rembulan dan tapi kita tidak menghargai ya, kita tidak bisa melihatnya rembulan dan matahari. Jadi kita ibaratnya seperti orang buta. Jadi orang buta itu kita tidak bisa melihat dengan jelas di mana letaknya matahari atau rembulan. Jadi kita benar-benar dibutakan oleh kegelapan batin kita. Lina Suci ada mau tambahin? Kalau tidak ada, saya akan lanjut untuk Gunawati Suci ya. Gunawati Suci silakan ya. Pagi Rusni dan Lina Suci. Cảm ơn Sang Ren Kaise. Pagi Susyong Sukyemen. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Ya tadi ya dari judul yang kita telah sama-sama menyimaknya ya, para makhluk yakin dan tunduk ya. Memang ya kalau kita untuk meyakinkan para makhluk ya, kadang-kadang sulit ya. Orang ya itulah antara percaya dan tidak percaya. Padahal kita sudah jelas-jelas ya memberitahukan kalau ini adalah obat yang sangat mujarab, obat yang sangat manjur ya. Tapi ya kadang-kadang ya begitulah ya namanya kawan. Nah itu kurang keyakinannya ya. Nah itulah makanya kalau kita ya para makhluk sudah yakin dan tunduk ya. Nah, berarti kan kita mau ya, mau melakukannya ya, patuh ya, mendengar ya, mau memahami ya, mau mempraktekannya ya, karena sudah yakin dan tunduk ya.
Ya itulah, jadi memang kalau kita perhatikan ya, semua prinsip kebenaran yang kita dengarkan setiap hari itu adalah tidak jauh dari batin ya, tidak jauh dari batin. Ya memang ya batin ini memang ya itu karena setiap hari itu selalu ada kerisauan dan kegelapan. Jadi situlah ya yang harus kita latih ya, memang itu tidak jauh dari batin. Fisik kita jaga ya dengan memberikan nutrisi yang memenuhi 4 sehat 5 sempurna ya. Batin pun seperti itu ya, kita harus memberikan nutrisi ya. Itulah Mau ke kenapa pasar, Mak. Master selalu ya menghimbau kita sebagai insan suci, sebagai mitra bajik ya, harus memiliki semangat ya dan filosofi suci ya, mempunyai niat ya, niat pikiran ya, dengan selalu bersungguh hati ya. Ya itulah memang harus ada niat ya kita untuk melatih batin ini ya. Karena tanpa niat pikiran kita itu akan sangat sulit ya. Kita merasa sangat bosan, merasa sangat males ya, merasa sangat tidak sabar ya. Pokoknya kalau kita kurang bersungguh hati ya, hal-hal kalau kita kurang bersit niat ya dan kurang bersungguh hati, hal-hal yang tidak baik itu akan selalu ternodai di batin kita ya. Pasti bosen ya, pasti kata-katanya ya itu tidak jauh ya dari batin. Hati dan pikiran harus kita sucikan ya. Ya kata-katanya tidak jauh, pokoknya kata-katanya tidak jauh dari prinsip kebenaran, tidak jauh dari dharma. Ya itulah memang ya batin ini yang harus kita berikan nutrisi ya. Fisik kita memberikan nutrisi ya, batin juga kita harus memberikan nutrisi karena selalu dikatakan sama Master ya, menyelaraskan ya. Iklim tidak selaras ya juga kan seperti saat ini ya yang seperti kita ketahui ya. Begitupun batin. Jika batin tidak selaras ya banyak penyakit ya, banyak penyakit batin ya. Nah, makanya kita harus selalu latih ya. Dari niat, sebersih niat pikiran, saya mau melatih. Besok bosen, aduh rasa masih ngantuk, enggak lah. Siapa tahu ya kalau setiap hari mungkin batin saya yang setiap hari selalu risau, pasti ada lah ya dari mendengar dan menyimak bisa direnungkan, oh iya. Kemudian dari Vivi yang Sece yang setiap hari selalu memberikan penjabaran lagi ya yang begitu terperinci ya, kita juga bisa menambah ya, akhirnya bisa membedakan, oh iya ya benar ya seperti ini ya, oh tidak benar ya seperti itu ya gitu. Jadi kita bisa membedakan ya. Ya itu semua tergantung dari kapasitas kita masing-masing ya. Tapi Master ya dengan tidak bosan-bosannya ya, khususnya nih tim Sinfasyang ya, memberikan kita nutrisi ya, nutrisi batin ya yang begitu sehat ya, yang begitu lezat ya, yang begitu nikmat ya untuk kita rasakan ya. Master juga mengatakan ada aroma ya, ada warna ya, ada rasa. Itulah ya, setiap hari kita merasakan aroma, rasa, dan kenikmatan dari prinsip kebenaran ya, untuk mencuci batin kita ya, untuk melatih batin kita ini dengan air dharma itu ya, dengan menyelaraskan dengan nutrisi, dengan santapan-santapan, dengan nutrisi-nutrisi yang aroma, warna, dan
rasanya itu yang sangat menyehatkan untuk batin kita ya. Itulah bagaimana yang awal mulanya batin kita itu adalah polos, lurus, jernih, bersih ya awal mulanya. Nah, itu kita jadi belajar ya. Ya saya berusaha dan selalu berusaha mau belajar bagaimana nih batin saya yang awalnya memang berkilau, bersih, jernih, agung, luhur ya. Bagaimana supaya bisa seperti itu ya. Itulah kita harus selalu rajin-rajin ya. Rajin-rajin mendengar, rajin-rajin menyimak, rajin-rajin memahami dan mempraktekkannya ya. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja ya. Rusni dan Lina Setia yang bisa saya sampaikan ya. Kan Rusni dan Lina Setia, kan sesiung secemen. Kan ya. Ya, silakan Lina Setia kasih tanggapan. Ya, kan Gunawati Sece sharingnya sangat bagus dan sangat menginspirasi ya. Ya, namanya kita masih manusia Om ya. Pasti terlahir ke dunia, pasti membawa noda batin. Tapi noda batin ini kan bukan cuma di kehidupan ini. Itu udah terakumulasi dari kehidupan-kehidupan kita yang lalu. Dan kita juga membawa tabiat buruk dan buah karma itu yang tidak dapat kita kendalikan. Dan lapisan demi lapisan noda batin itu kan sudah terakumulasi dari beberapa banyak kehidupan kita gitulah. Jadi setiap indera kita itu bersentuhan dengan objek di luar, pasti ada timbul pikiran yang kita membedakan dan nafsu keinginan itu pun akan timbul. Jadi karena kita sudah mengenal dharma, kita juga harus belajar untuk memahami dari dharma gitu. Dharma itu apa sih? Jadi baru kita bisa menyadari mengapa kehidupan orang itu begitu rumit gitu lah. Dan kita juga kenapa kita udah melakukan banyak hal yang dapat merugikan kesehatan. Karena kadang kita juga mengganggu kehidupan ya berkeluarga akibat dari kegelapan batin. Kadang-kadang kita tahu hal itu tidak baik, bisa merugikan kesehatan, tapi kita masih melakukan. Kadang-kadang kita tahu kelakuan kita itu tidak baik, akan mengganggu kehidupan keluarga kita, tapi kadang-kadang kita juga melakukan. Semua itu akibat dari kegelapan dan noda batin. Nah, itu aja sih Suci Rusni. Suci Rusni mau tambahkan? Ya, kanan ya. Ya, memang ya, kita tidak terlepas dari jalinan jodoh kita ya, dan karma yang kita bawa ya. Kita udah nggak tahu berapa kehidupan juga kita tidak menyadarinya. Untuk itu di kehidupan ini kita sudah harus sangat bersyukur ya bisa ketemu guru yang sangat luar biasa. Jadi makanya Masa selalu mengatakan suruh kita harus toyong sin ya, harus lebih bersungguh hati. Jadi seperti yang tadi Gunawati Sece bilang ya, bahwasanya memang sangat penting ya nutrisi batin kita ya, nutrisi batin itu ibaratnya adalah dharma ya. Jadi kalau tidak ada dharma, kita juga tidak akan ada ketemu arah tujuan kita. Dan kita akan ngomong tong-tong ya, jadi nggak tahu akan terlahir di alam manapun kita tidak menyadarinya. Jadi sangat bersyukur kita setiap hari masih ada kesempatan untuk mendengarkan Buddha Dharma. Sangat luar biasa ya, sharing dari Gunawati Sece semakin lama semakin bagus. Kanan ya atas sharingnya. Lina Sece, apa kita masuk ke sesi kuis dulu baru kita nanti undang Yohanes Sesyong ya? Oke, Sece. Boleh ya Yohanes Sesyong ya, sabar sebentar ya. Go ahead, go ahead. Oke, silakan Sece Lina. Oke. Session Sece pasti sudah tahu ya cara menjawab kuis ya. Jadi jawab ketik di chat room everyone, format jawaban, nomor soal jawaban, contoh jawaban 1D, 2A.
Oke, saya masuk ke kuis pertama. Niat pikiran yang penuh kepura-puraan perlu menyelaraskan dan memperbaiki apa? A. Pengetahuan, B. Dosa, C. Batin, D. Sutra, E. Doa. Nah, silakan Sisyong Suce untuk menjawab. Oke, kita tutup. Ya. Jawaban yang benar adalah C. Batin. Silakan si Rusni. Ya, nomor 2. Bagaimana memperbaiki niat pikiran yang sesat dan menyimpang? A. Melatih diri dan mempelajari Dharma. B. Menenangkan diri. C. Mencerahkan pikiran. D. Mendoakan diri. E. Tidak ada yang benar. Sisyong Suce, silakan jawab ya. Ya, saya belum baca habis, sudah pada lumayan ya, luar biasa, sudah pada jawab benar. Nah, sudah close, kita lihat jawaban yang benar adalah, silakan. Ya, jawaban yang benar adalah A. Melatih diri dan mempelajari Dharma. Silakan poin 3, soal nomor 3. Oke, untuk soal kuis nomor 3, Buddha disebut sebagai yang tercerahkan, disebut sebagai Sang Maha Sadar. Sadar akan apa? A. Seluruh masalah, benda, dan prinsipnya. B. Alam para dewa. C. Alam semesta. D. A dan B benar. E. B dan C benar. Oke, silakan Sisyong Suce menjawab. Seperti yang kata Rusni ya, Suce katakan, emang ini yang menjawab kuis nih sangat cepat ya. Kita belum baca selesai, sudah ada yang jawab. Tandanya mereka sangat menyimak ya, Suce ya. Benar tuh. Jadi benar-benar mereka tuh yang sen ya. Seperti yang Kita close ya. Oke nih, kita close nih. Kelamaan nanti ini nih. Jadi jawaban yang benar adalah D. A dan C benar. Silakan Suce. ya kan ya. Soal nomor 4, mengubah jalinan jodoh buruk menjadi baik. Salah satunya adalah dengan cara apa? A. Bersumbangsi dan terjun ke orang banyak. B. Menceritakan kebaikan diri. C. Melantunkan doa setiap pagi. D. Melarpakan naskah pujian. E. Tidak ada yang benar. Wah, udah cepet ya, sangat gercep. Iya. Sudah banyak jawabannya. Sudah di close, kita lihat jawaban yang benar adalah A. Bersumbangsi dan terjun ke orang banyak. Saya lihat sih pada menyimak, jadi semua jawabannya pada benar. Oke, Iya. kita lanjut, Suce. Oke, saya lanjutkan ke kuis yang kelima. Kerisauan dan kegelapan batin dapat kita tundukkan melalui apa? A. Yakin akan berdoa. Yakin akan doa bersama. B. Yakin akan cara bermeditasi. C. Yakin dan tunduk pada Dharma. D. A dan B benar. E. Hanya C yang benar. Untuk jawabannya. Oke, kita close. Jawaban yang benar adalah E. Hanya C yang benar. Tapi sebenarnya sih juga benar ya, jawaban C juga ya. Yang jawab C juga benar sih ya. Ya, hanya C yang benar. Ya, tapi banyak sih yang jawabnya C ya. Jadi sebenarnya C juga benar dan hanya yang C benar juga benar. Jadi kalau ada yang jawabnya C juga benar, ada yang jawabnya E juga benar ya. Iya, benar. Ya, jadi nanti mungkin tim kuis bisa kasih kelonggaran ya. Banyak yang jawab C soalnya. Kalau saya mungkin juga jawabnya C. Jebakan. Iya. Oke. Kuis selanjutnya, Suci. Ya. Kuis nomor 6. Relawan suci di Meksiko menolong seorang korban trauma yang ternyata memiliki profesi apa? A. Dokter. B. Petani. C. Guru. D. Nelayan. E. Pedagang. Silakan Sisyong Suce jawab ya.
Wah, banyak yang benar tuh. Semuanya sangat menyimak ya. Oh ya, sudah close. Kita lihat jawaban yang benar adalah guru. Ya, tadi Masal sudah mengatakan ya, dia seorang guru ya, karena trauma banget dengan kejadian bencana ya. Jadi membuat dia sangat apa namanya tertekan ya. Ya, begitu ikut kegiatan membuat dia bisa melepaskan ikatan batin dia. Oke, karena kita sambil menunggu hasil pengumuman, silakan ya. Tadi Yohanes Sesyong ya, Sujelina kita undang ya. Iya. Pagi. Pagi, Sorry, baru join ya. nggak apa-apa. Ya, sebenarnya saya mau cerita tentang nurturing our mind, jadi teringat satu cerita ya. Ini satu cerita ini memang sedikit nggak nyambung dari pembahasan Simpasiang, but it's very important dan sering terjadi di lapangan. Nah, jadi gini, saya punya satu kawan cerita ke saya. Dia mimpi 3 master. Yang satu Rinpoche, ya saya nggak akan sebut Rinpoche yang mana, ya, tapi master juga lah ya. Yang kedua, master kita, Sangren, Master Cheng Yen, itu frekuensi mimpinya 4 kali. Padahal baru 5 tahun jadi relawan, itu mimpi relawan sini ya, relawan Ceci ya, mimpi master kita itu 4-5 kali. Baru yang ketiga, dia mimpi master yang lain, itu padahal ketemunya cuma 1 kali, tapi mimpinya sampai 10 kali. Saya lihat orang ini, gua bilang, gila ini orang ini. Gua aja mau mimpi master aja kagak pernah. Ini kamu mimpinya jalanan dunia kuat benar ini, bisa mimpi sama master ini kayak gitu kira-kira. Nah, lalu dia bertanya dan juga orang itu galau. Kalau misalkan saya mau mengembangkan spiritual, pilihan saya yang mana? Bagusnya mau Rinpoche, mau Ceci, atau master yang itu? Mau jadi pengikut mana? Seperti ya, maksudnya jadi murid yang mana? Saya sempat berpikir seperti itu, juga sempat bingung juga menjawabnya ya. Tapi setelah saya berpikir selama 2-3 bulan, akhirnya terinspirasi dari teman saya yang kuliah mengalami hal yang sama. Kan S2 ke luar negeri. Kalau nama S2 ke luar negeri umumnya itu orang pasti akan daftar ke beberapa universitas untuk melamar plus beasiswanya. Kebetulan 3 universitasnya itu bagus-bagus. 3 universitasnya itu bagus-bagus. Kebetulan 3-tiganya itu jebol plus beasiswa. Saya masuk. Dan orangnya itu juga bingung. Aku mau pilih yang mana? Di Universitas A juga bagus, beasiswanya oke. Di Universitas B juga bagus. Di Universitas C juga bagus, semuanya ada beasiswa. Padahal kan saya kan cuma mau nge-apply. Ya namanya juga nggak boleh satu kan, macem-macem kan. Ya mau nggak mau saya harus pilih satu, karena kan juga geografis atau apa kan. Saya sempat mikir gitu ya, gimana ya kisah sama. Akhirnya ya saya baru ketemu satu jawaban. Kalau saya ngomong dalam konteks kuliah dulu ya, konteks kuliah ya, saya bilang, apapun, ini saya mencoba menjawab dari versi saya, apapun universitas yang kamu pilih, pilihlah kata hati kamu. Kata hati kamu. Misalkan kamu pilih universitas A, monggo, kuliahlah dengan benar. Dan suatu kamu kuliah di Universitas A, kamu pasti akan berinteraksi dengan universitas lainnya. Terutama, apalagi kalau S2, S3 itu menulis skripsi, apalagi ilmu eksakta, penelitian medis lah, penelitian obat lah, dalam ilmu medis. Kamu pasti akan berinteraksi dengan universitas lainnya. Termasuk universitas B dan C yang kamu tolak. Ya, 1 terima, 2 harus ditolak dong. Dan juga di mata rektor Universitas B dan C pasti bilang, ya hal yang biasa lah, terima dan tolak itulah ya, itu hal yang biasa. Ya, seperti itu kira-kira. Kamu kuliah, kamu pasti akan berinteraksi, jadi stay low profile. Dan tidak boleh membandingkan atau menjelekkan Universitas B ataupun Universitas C. Walaupun itu bagus, kamu bilang, gimana sebaiknya tidak boleh.
Tapi kalau sebagai bahan pertimbangan, ya dipersilahkan. Yang pasti ikuti kata hati dan jangan membandingkan untuk menjelekkan. Itu tidak boleh. Seperti itu kalau ibarat dengan kuliah. Balik lagi skalanya, skala master. Skala master ya, kita balik dengan skala master atau universitas spiritual atau apa, mau Rinpoche, mau Ceci atau master itu, ya itu saya lihat orang itu luar biasa sekali itu. Tinggal pilih mau berguru sama siapa, kayak gitu kira-kira. Ya, itu karmanya ya. Ya saya juga ngomong waktu itu, apapun pilihan kamu, fine. Mau masuk Ceci jadi komite, fine. Nggak masuk Ceci mau berguru sama master lain, fine. Tapi please jangan membandingkan guru kamu sama guru lain. Kenapa? Karena kita sendiri juga lagi sedang mengerjakan skripsi. Hanya bedanya, kalau di kuliah skripsi paling cuma 5 bab. Sorry ya kalau salah ya. Umumnya skripsi paling cuma 5 bab. Kalau kita di Ceci atau di Universitas Spiritual, skripsinya 84.000 bab. 84.000 bab. Yaitu 84.000 kerisauan yang mau kita selesaikan. Ya oke lah, kita masuk Ceci, kurangi 10 kerisauan lah. Ya, bukai lah. Ya, masih ada 83.000 berapa lah ya, kurang 10, seperti itu. Dan pada saat kita melakukan penulisan skripsi, kita pasti akan membutuhkan referensi dari universitas lain, referensi dari master lain, referensi juga dari siapapun. Seperti itu. Boleh nggak kita belajar? Bukannya boleh atau tidak boleh. Akan tetapi kita butuh dan kita analisa apakah ini nurturing our mind, body, and soul sehingga skripsi kita cepat selesai. Kalau iya, ambil saja. Yang penting di mata dosen pembimbing, selama kita ngutip skripsinya benar, selama kita mengerti, selama kita pasti lulus. Seperti itu kira-kira ya, serba-serbi perskripsian ya. Pasti lulus. Begitu juga dalam di dunia pelatihan. Kita mau ambil dari, ya selain dari literatur dari master lain, selama itu menurturing dan tidak untuk membandingkan, pasti noda batin kita berkurang dan akan mencapai namanya parinibbana. Jadi ya itulah kira-kira yang mau saya sharekan ya soal nurturing to our mind ya. Dan juga mengingat sekali lagi kita sudah, ya saya sangat happy sekali ya di IG-nya Cinse Cafe relawan-relawan menyerahkan buku 37 faktor kepada beberapa bante-bante. Ya, saya sih merasa feel happy, relawan juga tetap belajar juga dari bante-bante yang di sana, walaupun juga ya dharma juga pada dasarnya hampir sama, tapi juga tidak membanding-bandingkan dan juga berusaha untuk menjalin jodoh. Itu is a very very wonderful. Itu artinya itu simbol menghormati guru lain selain guru kita, yaitu is a very wonderful. Jadi sesiong-secemen, please, oke lah. Saya ngomong dalam bahasa akademik loh. Dosen pembimbing kita, oke lah, kita sepakat lah, master cenggen. Tapi terkadang-kadang kita mau menulis skripsi, boleh banget mengutip untuk skripsi kita dari master lain atau guru lain atau profesor lain, itu dipersilahkan, tapi selama tidak untuk membandingkan atau menjelekkan institusi lain, karena kita bakal berinteraksi sama sekolah sebelah, di mana tidak untuk membandingkan, tapi bertukar ilmu sehingga saling mengisi ilmu satu sama lain. Itu kesamaannya dalam dunia akademik berdasarkan pengalaman kuliah saya. Kira-kira seperti itu ya. Udah cukup, tanda touch ya. Tolong sempurnakan ya. Salam kebijaksanaan. Oke, Kan Sisyong atas sharingnya. Nah, ini kita sudah diumumkan nih pemenang kuis hari ini. Selamat kepada Jasman Sisyong dari Medan. Yang kedua, Erlita Sece dari Palembang. Pemenang ketiga dari Jambi ya, Yeni Lau Sece. Pemenang keempat, Marta Sece dari Palembang. Pemenang kelima adalah Meliwanusi Sece dari Palembang.
Yang pemenang ke-6 Melieng Sece dari Medan. Kayaknya ini Palembang hari ini mendominasi pemenang kuis hari ini ya. Oke. Dari para pemenang kuis nih, mau sharing nggak? Oke, selamat pagi Suce. Oke, silakan Suce. Eh, Kenalin ya Suce, saya Elita dari Palembang. Oke. Ya, kanen Suce Indrawati, kanen Suce Rusni ya. Kanen ini ada kesempatan sharing sedikit ya Suce ya. Tadi saya menyimak di poin 1 Sinfas yang hari ini intisarinya ya. Kita tuh perlu menyelaraskan dan memperbaiki batin kita ya Suce ya, menjinakkan batin supaya lurus menuju jalan kebodian itu ya. Terus ada jadi saya nangkepnya gini, niat pikiran itu sama dengan benih ya itu. Nah, jadi kalau niat pikiran kita yang timbul baik, benihnya yang kita tanam baik gitu kan. Jadi saya pikir apa namanya? Saya harus belajar di sini. Jadi istilahnya tuh dalam kehidupan sehari-hari. Aduh, sebentar ini mati ya? Enggak sih, Ce. Ada kok, ada suaranya tuh. Iya, apa namanya itu? Dalam benak pikiran kita itu kita harus menjauhkan dari pikiran-pikiran jelek seperti itu saja. Jadi kita itu bertumbuh jiwa kebijaksanaan kita itu karena adanya masalah kayak gitu saja. Jadi kalau kita menemukan masalah itu bagaimana cara kita menyelesaikannya gitu. Kalau yang saya tangkap seperti itu. Nah, kalau kita dalam menghadapi kan itu kan kita berbagai macam ya dalam menghadapi orang, masalah gitu kan. Nah, yang menghadapi orang ini saja menurut saya agak rumit ya. Jadi saya itu menangkapnya cuman kalau dengan orang ini berbagai karakter ya, ada yang pemarah, periang, ada yang suka bercanda, mudah tersinggung dan lain-lain lah Suce ya. Jadi yang saya tangkapnya itu udahlah mengecilkan ego saya yang tadinya saya gimana gitu kalau menghadapi masalah dengan cuap-cuap, dia sepatah saya 10 kata. Saya lebih mengecilkan ego saya Suce seperti itu. Jadi beruntunglah saya kesininya tuh lebih melatih diri gitu kan Suce ya. Jadi ada sedikit-sedikit yang saya rubah gitu. Itu ajalah Suce sharingnya. Mohon ditambahin lah kalau ada yang kurang ya Suce seperti itu. Kanan ya Suce, kanan waktunya. Kanan Suce Kanan Erita Suce dari Palembang. Ya, namanya kehidupannya. Kita akan berinteraksi dengan banyak orang, banyak karakter, banyak cara pemikiran orang itu berbeda-beda. Kalau kita selalu dalam segala hal selalu perhitungan, hidup kita malah semakin rumit. Seperti kita mencari masalah buat diri kita sendiri. Itu yang saya pahami ya. Kadang-kadang kita kalau dipikir ulang gitu pada saat hati kita sudah tenang, kita kadang berpikir, ngapain ya kita tadi ngomong terlalu banyak. Sebenarnya ngomong banyak juga bikin kita tambah risau. Ngomong banyak juga akhirnya bikin kita malah ribet gitu. Jadi ada kalanya seperti yang Suce bilang kita mengecilkan ego kita. Dan kita juga belajar untuk lebih bijak dalam menghadapi masalah. Namanya kita hidup. Kita nggak luput dari masalah dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita menyikapi itu yang paling penting. Jadi kalau kita menyikapi dengan emosi, itu tadi masalah satu jadi masalah, tadinya satu jadi dua, dua jadi tiga, jadi merembet kemana-mana. Tapi kalau masalah itu kita sikapi dengan bijaksana, masalah itu akan sampai di situ aja, nggak ada beranak lagi, gitu loh. Jadi begitu juga dengan pikiran. Kalau kita pikirannya arahnya ke yang negatif, ya menambah kerisauan buat diri kita sendiri. Akhirnya kita jadi sulit tidur, ya mood kita jadi jelek. Jadi kalau dipikir-pikir ulang, sebenarnya kita emang sangat-sangat membutuhkan pemahaman tentang Dharma di dalam kehidupan kita. Kita nggak, kalau tanpa Dharma, mungkin kehidupan kita itu udah nggak tahu kayak apa. Itu udah kacau. Tapi dengan mengenal Dharma aja itu nggak cukup.
tapi kita juga harus mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Buddha juga pernah mengajarkan tentang jalan menuju kesadaran. Untuk tersadarkan atau tercerahkan, itu kan? Jadi jika bisa tersadarkan dari pikiran yang menyimpang, dan kita juga bersungguh-sungguh menyimpan benih kesadaran itu ada di dalam hati kita, dan kita juga menabur benih kesadaran kita ke dalam hati dan menabur benih kebajikan ke ladang batin sendiri. Pasti setiap orang itu mempunyai ladang bekahnya sendiri ya. Berhubung memiliki ladang dan benih berkahnya sendiri, kita harus rajin lah menabur benih sendiri. Jadi semakin banyak orang yang namanya kita hidup tuh bermasyarakat, ya. Jadi semakin banyak interaksi, pengendalian diri kita justru harus kita berhati-hati gitu dalam berucap, berkata, atau berkelakuan. Jadi sebenarnya kalau kita bisa menjaga diri, melihat segala sesuatu dengan kebijaksanaan, jadi hidup kita jadi tidak terlalu rumit. Itu ya Suci ya, kalau itu pandangan saya. Nah, bagaimana dengan Susyung Suci yang lain? Apakah ada yang mau berbagi sharing? Berbagi pengalaman? Oh, ini ada yang dari Batam nih ya, Oke, silakan Susyong Ong Chiwei ya, Ong Chiwei ya, Susyong ya. Iya, Suci. Oke, silakan Susyong. Ya, pagi Lina Suci, pagi Indrawati Suci, pagi Susyung Suci. Ya, kangen ya kepada Master yang selalu membimbing kita. Selamat ya sebelumnya kepada para pemenang nih. Pemenang mungkin ada yang mau sharing ya, Suci. Ya, jadi sebelumnya izin saya sharing. Tadi Master ada menyampaikan ya bahwa kita bisa merasakan penderitaan orang lain ya, sebagai penderitaan diri kita begitu ya. Jadi kita bisa merasakan penderitaan orang lain demikian ya. Ini menurut saya ya, ini sangat penting sekali. Karena kadang-kala orang pada saat dia risau, dia merasa dirinya itu paling menderita. Sehingga kadang-kadang akibat kerisauan ini orang itu, mohon maaf ya, bisa melakukan bunuh diri ya. Kita pernah mendengar berita-berita ya, akibat kerisauan itu dia bisa melakukan, seseorang itu bisa melakukan hal-hal yang sangat buruk sekali. Nah, oleh sebab itu kita pernah mendengar ya cerita dari di zaman Sang Buddha itu ada seseorang ibu yang anaknya meninggal, terus dia sangat menderita sekali, sehingga jumpa Sang Buddha memberitahu kepada ibu itu untuk mencari sebiji sawi dari keluarga yang belum pernah meninggal. Nah, setelah dia cari kan dia tidak ketemu ya. Jadi oleh sebab itu kalau kita sedang merasakan penderitaan ya dalam hidup ini, maka kita juga sebaiknya, mohon maaf ya, bertanya pada diri kita, apakah ada orang yang juga menderita seperti kita? Atau bahkan apakah ada orang yang lebih menderita daripada kita? Nah, inilah yang selalu kita coba ya untuk renungkan. Bagaimana cara perenungan itu adalah dengan bertanya. Nah, kalau kita, ya memang kita sedang mengalami penderitaan hari ini, kita mengalami kesulitan hari ini, apakah ada orang yang di hidup ini mengalami kesulitan yang lebih sulit daripada kita dan bisa melewatinya. Nah, dengan demikian kita juga bisa tidak sampai melakukan hal-hal yang buruk, ataukah pada saat kita akan marah, apakah ada orang yang marah seperti kita, atau bahkan ada orang yang tidak marah dengan mengalami hal yang seperti kita alami. Nah, dengan kita sering bertanya, ya, itu bisa, ya, orang yang selalu bertanya kan lebih bisa meningkatkan kebijaksanaannya ya. Jadi memang bisa mengerti penderitaan orang lain, bagikan penderitaan diri sendiri, itu merupakan bisa menumbuhkan
jiwa kebijaksanaan kita yang dengan kita bertanya apabila kita mengalami kesulitan-kesulitan. Tadi juga banyak Sun Sici yang telah sharing, yang menyampaikan kerisauan itu adalah awal dari kebijaksanaan. Ya, tentunya ini jika kita menderita atau mengalami kesulitan, ini menjadi satu hal untuk kita merenung sehingga kita bisa merasakan penderitaan orang lain juga ya, Sun Sici ya. Ya, Kak An, Sun Sici, Kak An. Cảm ơn sư兄Ông Ching Wei sư兄ya dari Batam. Yang tadi sharing dari sư兄Ông Ching Wei sư兄ini tentang kisah seorang wanita itu yang bernama kisah Gotami. Jadi ceritanya ini ya emang tentang kisah Gotami. Sang Buddha kan pada saat membabarkan Dharma itu kan pasti kadang-kadang menggunakan metode terampil untuk membimbing para makhluk. Nah, salah satu metode terampil yang Sang Buddha ajarkan itu seperti pada kisah Gotami gitu. Jadi di mana pada saat itu kisah Gotami ini adalah seorang wanita yang anaknya meninggal dan pada saat itu dia tidak bisa menerima kenyataan kalau anaknya sudah meninggal dan dia mencari tabib untuk menyembuhkan anaknya. Tapi karena dia semua tabib mengatakan anaknya sudah meninggal, tapi dia tetap tidak bisa menerima. Pada saat itu dia bertemu dengan Sang Buddha. Tapi pada saat itu kan Sang Buddha mengetahui kondisi batinnya itu tergoncang karena orang-orang tuh sudah berpikir dia itu sudah gila. Itu. Nah, pada saat itu Buddha menggunakan cara metode yang tepat untuk minta kisah Gotami ini mencari segenggam biji lada ke keluarga yang tidak pernah mengalami kemalangan. Jadi pada saat itu dia terus mencari setiap pintu yang dia ketok itu untuk minta segenggam biji lada yang dari keluarga yang tidak pernah mengalami kemalangan. Setelah mencari-mencari, biji lada itu setiap keluarga ada. Tapi ditanyakan apakah keluarga sini pernah mengalami kemalangan. Setiap keluarga yang ditanya itu semua pernah mengalami kemalangan. Jadi setelah dia mencari-mencari tidak menemukan keluarga yang tidak mengalami kemalangan. Nah, pada perjalanan pulang dia baru bisa merenungkan gitu. Ternyata semua keluarga pernah mengalami kemalangan gitu. Jadi tidak ada yang tidak pernah mengalami kemalangan. Dan dari situ dia baru tersadarkan dan akhirnya menyadari banyak hal yang dia pelajari dari usaha menyelamatkan anaknya dari kematian. Dari sana dia baru bisa menerima kenyataan kalau anaknya sudah tidak ada. Akhirnya dia memutuskan untuk menjadi seorang biku. Nah, ini adalah salah satu kisah Gotami. Dan pada saat itu Sang Buddha menggunakan metode terampil. Karena pada saat itu dia batinnya tergoncang. Dia tidak bisa menerima hanya dengan ceramah Dharma atau mendengar Dharma aja. Jadi karena itu Buddha menggunakan metode terampil. Jadi kisah Gotami itu akhirnya bisa tersadarkan. Nah, itu sih yang saya tahu ya, Sisyong Seje. Nah, ini untuk ada raise hand nih dari Hoklai Sisyong. Silakan Sisyong. Selamat pagi Lina Seje, Rusni Seje. Selamat pagi Sisyong Seje semuanya. Kanan sang dan kaise. Jadi luar biasa ya. Tadi saya mau sharing yang lain dari dengar kisah Gotami, jadi saya tertarik kisah Gotami nih jadinya. Ini pikiran mudah berubah nih. Ini pikirannya mudah berubah. Jadi kisah Gotami ya betul ya. Jadi itulah dia juga mengapa Master juga menggunakan metode yang sama untuk kita, Choudu dan Shin, masuk ke masyarakat. Jadi Gotami diminta masuk ke masyarakat oleh Buddha agar dia mengetahui, agar dia mencari sendiri, memahami sendiri. Kalau cuma diajarkan dengan kata-kata, mungkin sulit masuk, ya, atau nggak terlalu percaya. Masa sih, kan kayak kita juga ya. Kita itu bukan kita lah ya, kayak saya gitu ya.
Ini mesti berhati-hati ngomong soal kita ini memang nih. Saya belajar sama Ong Chiwe ya. Ong Chiwe sesi untuk bilang, maaf maaf kalau saya mau menggunakan kata kita tuh hanya untuk sebagai apa satu ini aja ya. Jadi betul-betul waktu itu Buddha meminta Gotami agar masuk ke masyarakat, cari tahu di mana sih ada yang pernah ada keluarga yang nggak pernah apa namanya eh, Mengalami menghadapi kemalangan gitu ya, melewati sebuah kemalangan, bahkan kematian di dalam keluarganya ya. Semua sudah ada, nggak ada yang nggak ada. Jadi itulah dia yang menyadarkan dia. Jadi kita juga apa oleh master, ayo Zhou dan Qin Ku Zifu. Melihat penderitaan kita baru bisa bersyukur. Kalau cuma belajar aja, kita kadang-kadang ya manusia-manusia itu belajar membaca keng, membaca sutra, melantunkan sutra, pasang hio, saoxiang begitu ya, merasa udah menjadi religius, menjadi suci. Nah, pelatihan diri yang master ajarkan bukan hanya kita rajin baca keng, rajin baca dharma, baca sutra, baca buku, tetapi praktek. Itu tuan sing praktek nyata langsung ke masyarakat ya. Jadi dengan kisah Gotami ini betul-betul dipraktekkan. Jadi kalau kita menemui begitu banyak apa keluarga-keluarga yang dibantu ya Kananfu dengan segala macam permasalahannya, itu kita akan semakin menjadi orang yang punya banyak pemahaman, punya banyak pengertian dan kebijaksanaan kita terus meningkat. Jadi sayang sekali kalau ada relawan yang bilang, aduh saya emang nggak mau misi amal. Repot misi amal, bolak-balik mulu, gini-gini. Itu sayang sekali. Berarti cara berpikirnya itu masih perlu diluruskan. Ya, supaya yakin akan jalan bodhisatwa ini. Jalan bodhisatwa adalah jalan yang masuk ke masyarakat, yang terus membantu di masyarakat. Bukan hanya sekedar membantu materi di baksos, jekrek sekali, terus udah bebas ya, sukacita happy. Iya, memang happy betul. Tapi bukan cuma itu. Seharusnya demikian ya, bukan cuma itu karena master membangun Ceci itu dari awal adalah misi amal. Misi amal inilah yang inti daripada Ceci. Jadi seperti juga Gotami itu Buddha ya meminta dia masuk ke masyarakat. Nah, kita masuk ke masyarakat. Jadi begitu melihat begitu banyak penderitaan, kita akan mengenali sebab-sebab penderitaan. Lalu kita juga mencari jalan untuk melenyapkan penderitaan karena kita tahu penderitaan tadi bisa dilenyapkan. Ya, jadi noda batin, kerisauan. Ada orang bilang, aduh, aku nggak pengen risau. Nggak bisa. Sebagai manusia yang dalam hidup ini, semua pasti akan mengalami kerisauan. Tapi jangan risau kalau kita risau. Ini dia. Jangan risau kalau kita risau. Ketika kita risau, cari obatnya. Nah, bukan kerisauan itu dirisaukan terus. Nah, itu namanya risau akan kerisauan. Aduh, kok saya susah banget. Nah, susah itu kan kerisauan. Terus dirisaukan lagi. Jadi risaunya double, kuadrat ya. Jadi merisaukan kerisauan. Kagak. Kerisauan itu muncul, lalu kita mencari obatnya, lalu kita mencari solusinya, sehingga ketika kerisauan itu dapat solusinya, berarti kita kengsang isen low. Naik lagi satu tingkat. Berarti disitulah yang namanya kebijaksanaan bertambah. Karena Master bilang, pucing isi, pucang isi. Kalau kita tidak mengalami sebuah masalah, kebijaksanaan tidak akan bertumbuh. Kalau kita tidak mengalami kerisauan, kapan kita bisa memutuskan kerisauan? Kan kita udah berikrar mau memutuskan kerisauan, berarti harus ada kerisauannya dong, baru bisa diputuskan. Kalau kerisauannya nggak ada, bagaimana mau diputuskan? Nah, sebab itu permasalahan setiap hari yang kita ketemukan, hal-hal yang tidak menyenangkan, itu semua adalah bahan untuk kita melatih diri. Bahan pelatihan diri kita. Jadi kalau kita nggak mau ada kesusahan, nggak mau ada ini, nggak mau ada itu, loh, mau latih apa? Berarti kita sudah di alam dewa, di alam surga, nggak ada kesusahan, nggak ada apa-apa, nggak. Di dalam kehidupan ini pasti ada kesusahan, ada kesulitan, dan ketika kita mampu melewatinya semua itu, berarti kita bertambah lagi kebiasaan kita, yang disebut kengsang ichenlo, naik lagi satu tingkat, satu undakan anak tangga ke atas. Demikian. Jadi begitu ada kerisauan, wah,
kerisauan datang, kebijaksanaanku lagi diuji, ya kan? Gitu, keyakinanku lagi diuji. Demikian ya, telingaku diuji, mataku diuji, hatiku diuji, pikiranku diuji. Siapa yang nguji? Ya alam semesta ini dengan segala macam persoalannya. Bukan ada orang yang iseng tiap hari nguji kita gitu, bukan. Nggak ada ya. Nggak ada orang yang iseng ngujiin banyak orang. Tapi dari alam semesta, di antar hubungan kita, Secian, Kongcian, dan Iden Secian, ya, waktu, ruang, dan antar sesama itu semua akan memunculkan berbagai macam sebab-sebab. Dan ada akibat-akibat, lalu memunculkan sebab lagi, sebab akibat yang saling bergantungan, yang terus memberikan kita satu pelajaran, ya, satu pelajaran yang bisa kita ambil, satu bahan untuk pelatihan, satu bahan untuk kita riset dan lain-lain, ya. Satu bahan untuk kita menanam berkah, seperti ladang berkah gitu. Nah, itu semuanya adalah satu kesatuan yang tidak bisa mereka saling bergantungan. Ya, bukan hanya satu sebab. Jadi sebuah peristiwa terjadi bukan karena satu sebab, tapi karena banyak sebab. Ada ini karena ada itu ada karena ada ini. Jadi saling bergantungan. Nggak ada itu, nggak ada ini, nggak ada ini, nggak ada itu. Demikian ya, jadi semuanya ada mata rantainya, 12 mata rantai. Ya, sisi kanan, sisi Lina, semuanya kanan. Kanan, Hoklai Susyung, sharingnya sangat bagus dan sangat menginspirasi kita semua loh. Tapi waktu sudah jam 9 lewat nih, tapi sayang ya, ini ada satu dari Sejelinde ingin sharing. Jadi kita memberikan kesempatan untuk Sejelinde untuk sharing ya. Ini pagi, mungkin yang terakhir. ya pagi Lina saja, pagi Rusli Nia saja. Kak Saran Kaisi, pagi semua susung saja. Cerita ya, Kak semua susung saja yang telah sharing. Hari ini tentang para mabuk yakin dan tunduk polos lurus dan lembut. Cerita dengan misi amal ya. Sebelum masuk misi amal ya, sudah banyak mendengar. Saya sudah banyak mendengar dan juga banyak melihat ya. Ya, ada ya yang negatif, ada juga yang positif. Jadi saya sebenarnya banyak ya yang cerita, aduh rumit kali lah. Ada juga yang bilang kan ya mau masuk misi amal ya. Terus saya melihat misi amal itu agak itu ya. Mereka teman-temannya itu sepertinya takut kali gitu ya, takut kali. Mungkin karena kerepotan, mungkin karena masalah saya diri sendiri kadang tidak menanyakan lebih jelas, jadi bolak-balik gitu menanyakannya. Kadang telepon pun banyak kendala ya kan, kadang tidak diangkat, kadang dia sibuk, kadang saya sibuk gitu. Jadi disitulah saya belajar. Ya, ada yang kangen sama saya juga kangen ya. Saya bilang saya tidak akan takut sama misi amal. Saya benar-benar saya gimana ya? Sebelum orang ngomong seperti ada yang negatif itu bisa gemetar ya, bingung ya mau masuk ya. Sebenarnya saya ini masih dalam tahap belajar. Jadi semangat ya untuk belajar. Jadi menghadapi semuanya yang berkaitan dengan alam semesta ini, yongkan ya, berani ya, yongwang zecian. Jadi dari tidak bisa ya. Jadi benar-benar banyak mengalami banyak mengalami penderitaan ya, banyak mengalami masalah. Ya, bukan di masalah dia saja, saya juga ada masalah juga ya, masalah tentang waktu yang tidak cocok, masalah masalah banyak rintangan-rintangan ya. Jadi gimana caranya ya untuk bisa dengan sesungguh hatinya untuk membantu KNU. Jadi dari situlah belajar gimana melihat penderitaan mereka sebagai penderitaan saya sendiri, dan juga saya masih tahap belajar dan juga untuk belajar ya
sama mereka. Jadi Kak En semua Sesiung Sejie. Kan Linda. Kan sharing pengalamannya ya di misi amal. Ya, kita semua emang harus belajar. Kita nggak boleh berhenti untuk belajar. Kita belajar dari pengalaman hidup kita. Seperti tadi sharing dari Linda Sejie tentang pengalamannya di misi amal. Dan dari mengalami, maksudnya menemui kesulitan, baru kita bisa belajar. Untuk kedepannya akan bisa lebih baik lagi. Nah, karena berhubung sudah jam 9 lewat ya. Nah, ini tadi Rusni Sejie, dia ada keperluan mendadak yang harus meninggalkan Sufas yang hari ini lebih awal. Jadi saya yang akan menutup Sufas yang hari ini. Hari ini ada yang membaca kosakata nggak ya? Dari Xiaoposa. Kalau ada nggak? Ada Sejie. Oke, silakan. 感恩师公上人开示，感恩师父师伯。静思妙莲华，寻法相与会。Kosakata寻法相 bab 16, panjang usia Tathagata. Episode 1546, para makhluk yakin dan tunduk, polos, lurus, dan lembut. Tiaozhi Xin, menyelaraskan dan memperbaiki batin. Tiaozhi, menyesuaikan dan membetulkan, menyelaraskan dan memperbaiki, meluruskan. Jigan xiangyin, sesuai dengan kapasitas, tianzhen, polos, sebagaimana awalnya, bawaan, alami tanpa dibuat-buat, kebenaran alami, kemurnian alami. 感恩师姑师伯，大家早上好。 Kan小菩萨 yang sudah membacakan kosakata hari ini. Dan Kan juga kepada Sesiung Sejie yang sudah sharing hari ini, Sejie Vivi Liang, Sejie Gunawati, Sesiung Angka Wijaya, dan Sejie Elita. Lanjut dengan Ong Qingwei Sesiung dan Pak Wai Sesiung dan Linda Sejie. Dan kita akan menutup Sufas yang hari ini dengan kita berdiri bersama dengan tangan beranjali. Kita akan memberikan penghormatan kepada Buddha dan Master sebanyak 3 kali. Sesiung Sejie, silakan berdiri, tangan beranjali. Mari kita memberikan penghormatan kepada Buddha dan Master sebanyak 3 kali. Penghormatan pertama. Penghormatan kedua. Penghormatan ketiga. Silakan Sesiung Sejie duduk kembali. Kan Tacia. Sampai ketemu lagi di Sufas yang akan datang. Kan Sesiung Sejie man. Kan Tacia. Sesiung Sejie.在异乡游子的睡梦中，看见世上最美的笑容，深深的皱纹是爱的痕迹，温暖的手心抚摸着受伤的我。在漫漫成长的岁月里，总是辜负了你的叮咛，而你的宽容像大海一样，任由我乘风又波浪，追逐理想。梦里的笑容是我生命中的寄托。
是怀抱大地的河流。梦是无限的感恩，爱是永远的笑容。日复一日，写着天长和地久。成长的岁月里，总是辜负了你的叮咛，而你的宽容像大海一样，任由我乘风又波浪，追逐理想。梦里的笑容是我生命中的寄托，就像是怀抱大地的河流。梦是无限的感恩，爱是永远的笑容。日复一日，写着天长和地久。